Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak janjian sama Pak Victor, tapi saya mau berkata khotbah kami agak sedikit berlanjutan. Saudara, ketika saya diberi tema membaharui perjanjian, di pikiran saya ini selalu adalah menerima perjanjian. Tuhan berjanji, kita pegang perjanjian. Dan saya tanya Tuhan, apa itu membaharui perjanjian? Dan Tuhan berikan ayat yang sangat, tadi Ibu Nani sudah memberikan firman itu, tapi saya akan coba untuk pada satu titik poin Kejadian 17 ayat yang kedua. Kejadian 17 ayat yang kedua, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, bukan pihak kita. Yang pertama Tuhan berkata, aku akan mengadakan perjanjian. Jadi saya mau berkata, saudara, membaharui perjanjian bukan kita. Tapi hari ini Tuhan mau berkata, dari pihak Tuhanlah yang berinisiatif. Dari pihak Tuhanlah. Kata perjanjian di sini adalah berit. Wow. Dan berit, Tuhan yang menginisiatif. Saya percaya bahwa tema membaharui perjanjian ini datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan yang punya inisiatif membaharui perjanjian bagi setiap kita. Dan kalau Tuhan yang membaharui perjanjian, percayalah Tuhan juga yang akan menyertai sampai seluruh perjanjian itu tergenapi sampai kepada anak cucu kita. Firman Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan membuat engkau sangat banyak. Saudara, Abraham di ayat yang pertama dia usia 90 tahun. Saya tanya, Tuhan ini dia udah tua. Abraham pernah salah menafsirkan kehendaknya. Abraham pernah gagal ketika menghampiri Hagar. Kita mungkin pernah gagal dalam banyak hal. Kita mungkin bisa keliru. Kita mungkin dengan hati kita berpikir kita bisa menolong Tuhan seperti Abraham. Tapi saya mau berkata, saya mengenal Tuhan, Allahnya Abraham. Ketika engkau gagal, Dia tidak memperhitungkan kesalahanmu, tetapi Dia datang menghampirimu dan Dia berkata, aku mau buat berit. Aku yang menginisiasi, aku yang buat perjanjian, aku yang menjamin setiap kita, setiap batra, sampai anak cucu kita membawa lawatan Tuhan. Waktu saya baca ini, saya nangis saudara. Ibrani yang pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 15. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Perjanjian Abraham, engkau diberkati dan menjadi berkat. Tapi ada satu hal yang penting, yaitu menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar. Ketika orang lain tertawa,
menanti dengan sabar. Ketika hal itu belum terjadi, menanti dengan sabar. Ketika bisnismu sedang terpuruk, menanti dengan sabar. Ketika engkau sedang kehilangan banyak perusahaan atau keuntungan, jangan pernah undur, menanti dengan sabar. Dan kata menanti dengan sabar ini bukan pasif, tapi justru aktif. Wow, itulah iman Abraham. Ada banyak orang menanti dengan sabar, tapi dia down. Dia menanti dengan sabar, dia izinkan kekecewaan. Salah, saudara. Itu bukan menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar, engkau menjaga imanmu. Engkau lebih lagi mencari Tuhan. Saya teringat, saya beri sebuah kesaksian. Satu kali saya mengalami 2009, satu masalah. Di penjara, mengampuni seseorang. Dan saudara tahu, saya dituntut 10 tahun lebih. Bukan hanya itu, dituntut dimiskinkan. Memilih jalan Tuhan tidak pernah mudah. Ketika kita menanti dengan sabar, janji Tuhan tidak pernah mudah. Tapi ingin saya berkata, ada beret, ada beret, ada beret, ada beret, ada perjanjian. Aku yang berjanji. Aku yang berjanji. Amin, saudara. Hari itu saya menghadap, saya lihat saudara, wah, penjara itu. Tiba-tiba Tuhan bilang ke saya, ayat ini, Kejadian 17 ayat 2. Aku mengikat diriku dengan perjanjian denganmu. Amin. Orang-orang boleh meninggalkan saudara. Orang-orang boleh tidak percaya. Bahkan uang boleh meninggalkanmu. Tapi saya mau berkata, ada satu pribadi yaitu Tuhan yang kita sembah, yang kita layani, yang tidak pernah meninggalkan. Hari itu saya baru pulang penginjilan 14 hari. Handphone saya nggak nyala. Begitu di hari terakhir Tuhan sudah bilang, seperti di Taman Eden, Yesus diserahkan. Saya berkata, saya nggak ngerti apa. Saya minta jemaat doakan semua. Saya pulang, besoknya saya dapat panggilan. Dan lusa saya harus pergi. Saudara, di tengah-tengah saya puasa 3 tahun. Ini segala kemuliaan buat Tuhan. Saya ingin cerita ini karena kadang-kadang iblis membuat engkau gamang berpikir bahwa ketika Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, masalah tidak ada. Hei, saya mau berkata, Yesus ketika dia ada, iblis juga datang untuk mencobai. Tapi kuasa Yesus lebih besar daripada kuasa iblis. Ketika engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah, tapi Tuhan buat masalah itu menjadi kesaksian. Sebab ada beret, aku yang membuat perjanjian. Inisiatifnya dari Tuhan, bukan dari kita. Saudara, Tuhan berkata, aku Allah Abraham. Aku yang buat perjanjian. Saya mau berkata, kualifikasinya bukan kita lagi. Kualifikasinya adalah Tuhan. Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Jangan pernah engkau kehilangan percayamu, tapi tetaplah percaya. Jangan pernah engkau berubah setia ketika engkau diberkati. Ketika saya dalam penjara, ada satu berkat yang Tuhan ajarkan. Ternyata saya tidak sadar, saudara, hatiku berubah setia. Dulu belum punya apa-apa, bisa begitu total dengan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, saya lakukan. Tapi begitu diberkati, mulai hitung-hitungan,
Tanpa sadar saya mulai sombong. Begitu dipakai Tuhan saya sombong. Begitu punya uang saya sombong. Saudara, saya nggak tahu. Sampai saya masuk penjara, baru Tuhan perlihatkan. Kadang-kadang lagi negosiasi, saya begitu sombong ketika itu deal, dan saya ngomong kepada istri saya. Bahkan ketika di gereja saya angkat tangan, orang-orang disembuhkan Tuhan. Yang lumpuh berjalan, orang pakai tandu datang, orang-orang disembuhkan. Dan saya tanpa sadar saya sombong. Saya nggak tahu saudara, orang sombong itu nggak tahu. Jadi saya mau berkata, buat panggilan raja-raja, imamat yang rajani, hati-hati dengan roh kesombongan. Hati-hati ketika engkau dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Jangan pernah hatimu berubah setia. Jangan pernah menjadi sombong. Ketika dalam proses, belajarlah untuk menanti dengan sabar. Amin saudara. Amin. Janji Tuhan kepada Abraham apa? Melaluimu. Saya suka sekali dengan perkataan Pak Agung, saya selalu ingat. Through you, melaluimu. Berkat itu gak pernah buat kita. Kami baru pulang dari Toraja. Dan buat arak-arakan di sana, mereka bilang kami sudah berdoa. Tapi dia tahu bagaimana sudah kumpul semua orang gereja-gereja. Gak tahu bagaimana cara buat arak-arakan. Oleh sebab itu saya mau berkata, Bahtera harus ada buat Indonesia. Supaya menduduki setiap kota, arak-arakan, buat lawatan Tuhan, menggandeng gereja-gereja saudara. Saudara, 2.500, 3.000 siswa. Terus ibadah KKR juga kurang lebih 3.000. Tapi ibadah yang kemarin, 2 hari hujan. Kali pertama ibu, saya khotbah di tengah hujan. Anak-anak menari di tengah hujan. Sepanjang khotbah, dan anak saya Ivan, dan ada penari, bahkan pemuda-pemuda. Saudara kita nyaman, ada AC, saudara kipas-kipas. Mereka kehujanan dan ada 6.000 orang yang kehujanan di lapangan, tidak beranjal. Ibadah dari jam 4 sampai jam 9 malam. Saudara, kalau engkau punya perjanjian, jangan pernah ragukan Tuhanmu. Karena dia memberi janji pasti menepati. Saudara, setiap kali saya berdiri, saya ingat selalu Pak Agung. Karena beliau teladan saya. Saya selalu ingat Ibu In. Dan saya selalu ingat Bahtera di dalam hati saya. Walaupun ada kadang-kadang orang miskom dengan Bahtera, gak apa-apa. Tapi saya mau berkata, saya mengasihi Bahtera dan saya ada keluarga Bahtera. Saudara, kita tidak menjunjung Bahtera, tidak. Tapi kita saudara harus saling menguatkan. Kalau saudara mau tepuk tanganlah bagi Tuhan. Kayaknya masih kurang. Mari getarkan sorga. Kayaknya masih kurang saudara. Kayaknya kalau kurang menguatkan saudaramu kayak kurang rohani. Enggak. Anda berkata positif, Anda membangun saudaramu, itu Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan berikan sorakan yang terbaik. Lagi. Berit. Hari-hari ini di sosial media, ketika orang bicara berkat, orang anti. Oh itu bicara tentang kemakmuran. Oh Injil. No. Israel sampai sekarang diberkati. Dan Anda juga adalah orang-orang yang diberkati. Jangan izinkan iblis mencuri berkatmu, mencuri imanmu. Tapi kau berkata, melaluiku bangsa-bangsa diberkati. Amin. Saya tahu ada banyak orang ketika saya berdoa, ada banyak orang sedang masalah keuangannya. Ada banyak orang ingin terobosan. Tapi saya mau angkat perjanjian Abraham. Kalau kau mau berkata, berkati aku Tuhan, agar aku menjadi berkat. Bolehkah engkau angkat tanganmu?